Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Kembali kita bersama-sama bersehati dalam ibadah persekutuan doa. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya tidak mengurangi keintiman kita kepada Tuhan, baik dalam pujian penyembahan kita, dalam doa kita, maupun dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji dan sembah Dia. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih
Begitu dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Sebab begitu dalam kasih Tuhan yang diberikan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah,
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman. Ajar kami menghitung hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin
kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saat sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap hati kami. Jadikan kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia pasal yang ke-6. Kita akan membaca kitab Nehemia pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, saya undang membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya di rumah masing-masing. Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, "Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono." Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, "Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu?" Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka.
Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehete BL, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita sedang menghadapi masalah, tentu masing-masing kita pernah menghadapi masalah, bukan? Apa yang sering kali atau apa yang biasanya kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, ketika orang menghadapi masalah, ada orang yang marah-marah, ada orang yang panik, ada orang yang kemudian mengurung diri, bahkan ada orang yang justru update status gitu ya. Seolah ketika semua orang membaca statusnya, masalahnya bisa agak selesai. Bapak Ibu Saudara, bukankah sebenarnya sebuah masalah itu bisa dikatakan berat atau ringan, itu bukan dilihat dari masalahnya, tetapi dari bagaimana respon kita terhadap masalah itu. Kita lihat seorang Nehemia. Dalam bagian-bagian yang tadi kita sudah baca dan minggu-minggu lalu kita sudah baca, kita tahu bahwa Sanbalat dan teman-temannya berusaha menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Mereka tidak mau ada orang-orang Yahudi yang kemudian kembali membangun tembok Yerusalem. Sampai pada puncaknya mereka berusaha dan mereka tidak berhasil. Karena itu mereka ingin menggagalkannya dengan mencelakakan Nehemia. Bapak Ibu Saudara, bagi Nehemia ini satu perkara yang sebenarnya sangat besar. Dia dihadapkan dengan orang-orang yang ingin mencelakakan dia. Dan ini sebenarnya bagi seseorang bisa dianggap sebagai masalah yang sangat besar. Tetapi apa yang kita lihat dari reaksi Nehemia? Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengundang Nehemia untuk berunding, yang pertama justru Nehemia lakukan apa? Dia menolak. Dia tidak mau datang. Nehemia fokus pada pekerjaannya. Kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai keempat, Nehemia tetap fokus pada pekerjaannya dan dia tidak menanggapi undangan dari Sanbalat dan kawan-kawannya.
Dia tahu bahwa lebih penting aku mengerjakan bagianku, aku mengerjakan tugasku sampai selesai dibanding aku mengurus hal-hal yang tidak penting seperti Sanbalat dan kawan-kawannya. Bapak Ibu Saudara, dalam hati Nehemia, dia sudah tahu bahwa Sanbalat bermaksud yang tidak baik. Karena itu dia memilih untuk tetap tenang, tetap melakukan bagiannya sendiri dengan baik. Dan ini yang kita lihat dari seorang Nehemia. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh kita baca, kita lihat bahwa Sanbalat dan kawan-kawannya mulai menggunakan isu politik. Mereka mengatakan Nehemia pasti mau mengangkat diri jadi raja. Karena itu dia meminta rakyat orang-orang Yahudi itu untuk membangun tembok. Mereka mau memberontak terhadap raja. Karena itu Nehemia sudah mengutus nabi-nabi, sudah membuat satu rencana untuk bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai raja. Bapak Ibu Saudara, diserang isu politik tentu bagi Nehemia ini satu hal yang berat. Kenapa? Karena dia juga dipercaya oleh raja untuk pergi ke Yerusalem dan memperbaiki tembok yang pada saat itu hancur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kepercayaan yang luntur dari raja bisa mengakibatkan bahaya bagi Nehemia. Tapi Nehemia tidak bergeming. Dia tidak kemudian menjadi takut karena isu politik yang disebarkan oleh Sanbalat dan kawan-kawannya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian Sanbalat dan kawan-kawan menggunakan isu agama, mereka menggunakan nabi palsu, Semaya, yang kemudian disuap untuk mengucapkan nubuat palsu dan mengajak Nehemia bersembunyi di bait Allah karena katanya dia akan dibunuh malam itu. Bapak Ibu Saudara, Nehemia tidak mau menuruti karena dia tahu ketika dia melakukan hal itu, dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nehemia sudah membuat orang lain punya kesempatan untuk membusukkan namanya. Kita lihat bahwa Nehemia sekalipun dia diserang dari berbagai sudut, dia diserang dari isu politik, dari isu agama, tapi Nehemia tetap pada pendiriannya untuk dia percaya pada apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatinya pada saat itu. Nehemia punya kedekatan dengan Tuhan di dalam doa. Karena itu Nehemia sadar sepenuhnya bahwa bukan itu kehendak Tuhan. Nehemia tahu bahwa Tuhan yang meminta dia membangun tembok Yerusalem dan dia akan melakukannya sampai selesai. Bahkan di beberapa bagian dikatakan Nehemia justru semakin keras berusaha supaya tembok itu berdiri dan pintu-pintunya terpasang. Dan kita lihat bahwa itu benar terjadi. Bapak Ibu Saudara, masalah bisa datang dalam bentuk apapun. Orang yang tidak suka pada kita pasti punya beribu satu cara untuk menjatuhkan kita. Tapi mari kita belajar dari Nehemia. Satu yang penting yang dipegang oleh Nehemia adalah dia tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dia tetap fokus pada pekerjaannya yang dia percayai itu datang dari Tuhan. Dan Nehemia melakukan itu dengan setia, berharap penyertaan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilnya apa? Kalau kita lihat di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, di situ dicatat dengan jelas. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Bagi orang-orang lain mungkin pembangunan tembok ini satu hal yang mustahil. Bagi orang-orang lain mungkin itu hanya impian kosongnya Nehemia saja. Tetapi ketika kita lihat seorang Nehemia yang tahu apa yang menjadi bagiannya dan dia tahu siapa yang bekerja di dalam dia, maka dia bisa melakukan pekerjaannya itu sampai akhir, sampai selesai. Dan dengan demikian dia membuktikan bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang hidup, yang ikut bekerja di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita
sudah yakin bahwa apa yang kita pilih, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita adalah jalur yang benar, pilihan yang benar, karena kita percaya kepada Tuhan yang sudah menentukan itu bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita sudah berjalan di dalam jalan yang benar, kita berusaha melakukan apa yang terbaik, kita berusaha melakukan apa yang paling benar yang kita yakini dari firman Tuhan, maka jangan mudah bimbang. Ketika ada orang lain mencoba membusukkan nama kita, mari kita tidak usah gelisah, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah kemudian mundur dari apa yang kita kerjakan. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita hanya melihat kepada Tuhan, karena Dia yang bekerja di dalam kita. Dia juga yang akan membuat kita berhasil. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari seorang Nehemia. Karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan setia, maka Tuhan yang akan menjadi pembela bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan sore hari ini kembali menyadarkan kita akan pentingnya kita hidup berfokus pada panggilan kita dan berfokus berpegang pada kebenaran yang sudah kita percayai selama ini. Supaya hidup kita nggak diombang-ambingkan dengan perkataan orang. Sehingga hidup kita tidak kemudian menjadi bimbang ke sana ke sini karena apa yang orang lakukan terhadap kita. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang teguh berdiri di dalam iman kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Selamat berkarya bagi Tuhan. Dan teruslah kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Karena Tuhanlah yang akan menolong setiap kita. Amin. Mari bersama kita tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu sekali lagi menguatkan setiap kami. Terima kasih kalau dalam hidup ini Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendiri. Sekalipun begitu banyak masalah datang dalam hidup kami, baik itu datang dari orang-orang luar yang tidak percaya terhadap iman kami, mereka yang mau menggoyahkan kami, orang-orang yang berusaha menjatuhkan mungkin pelayanan kami, mungkin kehidupan pribadi kami. Tuhan, kami tahu kami tidak sendirian. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu izinkan kami terus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Biar Engkau Roh Kudus menguasai hati sepenuhnya. Sehingga tidak ada satu detik pun dari kami Tuhan yang tidak bisa merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tidak ada satu ruang pun dalam hidup kami yang kami tahu di situ tidak ada Tuhan. Tapi kami tahu dan sadar bahwa di semua area hidup kami, Engkau bekerja dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berfokus kepada Tuhan. Dan hidup kami menjadi hidup yang tahu tujuan kami. Sehingga Tuhanlah yang membuat hidup kami menjadi berhasil. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga sungguh kami mau berpaut kepada Tuhan. Sehingga hidup kami, sungguh-sungguh kami mau letakkan di bawah pimpinan Tuhan saja. Sehingga setiap orang bisa melihat bahwa Engkau yang hidup dalam hidup kami. Dan semua orang mempermuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk di dalam pokok-pokok doa kami. Kami mau fokuskan hati kami saat ini Tuhan. Untuk membawa doa bagi hal-hal yang penting dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami mau membawa doa, kami mau mendukung di dalam doa buat orang-orang lain yang ada di luar sana. Tuhan, arahkan hati kami kepadamu dan biarlah sungguh ketika kami berdoa, kami sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan berdoa sekali lagi bagi pemerintah kita. Kita mau berdoa buat presiden, wakil presiden, juga jajaran menteri dan semua pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kita mau berdoa supaya mereka diberikan oleh Tuhan hikmat yang dari Tuhan. Ketika mereka mencoba menyelesaikan permasalahan
yang sekarang ada di negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka kesatuan hati. Kita juga mau berdoa saat ini buat Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah. Kita mau berdoa supaya dia juga diberikan hikmat yang dari Tuhan menangani penyebaran COVID-19 yang saat ini begitu parah di wilayah Jawa Timur. Kita juga mau membawa di dalam doa bagi perekonomian Indonesia, supaya Tuhan terus yang pegang kendali atas Indonesia. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh Saudari Elisa. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Tuhan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Tuhan, Bapak Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan, dan para menterinya juga Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, tambahkan hikmat bijaksana pada mereka Tuhan, supaya mereka bisa punya satu hati untuk mengambil keputusan supaya wabah COVID ini supaya bisa selesai Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk Ibu Khofifah ya Tuhan, Ibu Gubernur Jawa Timur Tuhan. Engkau tambahkan hikmat kepada mereka ya Tuhan, supaya beliau bisa menyelesaikan COVID yang semakin banyak ya Tuhan di Jawa Timur ini Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk perekonomian Indonesia yang semakin hari semakin menurun Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya perekonomian di Indonesia ini supaya bisa semakin maju, supaya bisa semakin kembali menjadi normal kembali ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua pengharapan dan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Untuk yang kedua, mari bersama-sama kita berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, supaya Tuhan memulihkan relasi yang ada di antara masing-masing anggota keluarga. Kita berdoa supaya di tengah-tengah kondisi seperti sekarang justru dipakai oleh Tuhan untuk kembali mempersatukan keluarga-keluarga Kristen menjadi satu kesatuan yang indah di hadapan Tuhan. Kita juga berdoa supaya mereka punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memimpin dan Roh Kudus terus menaungi mereka dengan hikmat, sehingga mereka juga bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik. Mari bersama kita mau masuk di dalam doa. Kita akan dipimpin oleh Ibu Marlina. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa dan mengucap syukur pada Engkau Tuhan atas segala waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Engkau memberkati di dalam setiap hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, menantu dengan mertua, saudara ipar dengan saudara yang lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan di dalam setiap hubungan mereka masing-masing. Bapa, kami juga mohon agar hubungan setiap anggota-anggota keluarga ini ya Bapa, untuk dapat saling peduli, saling mengasihi, saling tolong menolong dan menghormati satu dengan yang lainnya ya Bapa, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, damai sejahtera dan sukacita ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan Bapa, kami berdoa di tengah-tengah pandemi corona ini ya Bapa, Engkau mampukan kami untuk melewati semua permasalahan dan pergumulan kami di tengah-tengah pandemi corona ini ya Bapa, agar kami janganlah mengandalkan diri kami sendiri, tetapi melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk melewati dan untuk melalui semua ini ya Bapa, permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kiranya kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Engkau, semakin hari semakin berserah kepada Engkau Bapa, dan kami pun tidak ingin mengandalkan diri kami sendiri. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan kami. Tuntun, pimpin, dan bimbinglah dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa, agar kami selalu turut sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami ini ya Bapa
biarlah melalui doa-doa kami ini ya Bapa, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan di dalam iman kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa di tengah-tengah kondisi saat ini ya Bapa, sehingga kami tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri ya Bapa, tetapi biarlah kami mengandalkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami saling menguatkan di dalam setiap doa-doa kami ini ya Bapa, untuk setiap saudara-saudara seiman kami yang lainnya ya Bapa, agar kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, kita mau terkhusus berdoa bagi gereja kita. Kita berdoa buat gembala sidang, setiap pengurus komisi, pengurus gereja. Kita berdoa untuk panitia yang ada di tahun ini. Kita berdoa supaya setiap bagian yang ada di dalam gereja kita ini diberi hikmat oleh Tuhan, kesatuan hati, sehingga mereka bisa melakukan bagian mereka masing-masing dengan baik. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui gereja kita. Kita juga berdoa untuk seluruh penata layan, setiap pelayan yang mempersiapkan pelayanan-pelayanan mereka dalam ibadah-ibadah online yang ada. Kita mau berdoa supaya Tuhan beri hikmat, kekuatan, dan juga kesanggupan buat mereka menjalankan bagian mereka dengan baik. Kita juga mau berdoa supaya jemaat diberikan oleh Tuhan terus semangat, sekalipun di tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, mereka tetap mencari Tuhan. Dan di dalam ibadah-ibadah mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mari bersama kita mau berdoa bagi pokok doa ini. Akan dipimpin oleh Bapak Budi Laksono. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada Tuhan Allah Roh Kudus. Pada sore hari ini kami berdoa syafaat untuk gembala sidang yang memimpin di tempat gereja kami, yang memiliki tanggung jawab yang besar dan berat. Engkau beri kemampuan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pengurus gereja. Mari kita bawa para pengurus gereja ke dalam doa supaya mempunyai kesatuan hati, kesatuan tujuan, sikap rendah hati sebagai hamba, dan mengutamakan kepentingan sesama, sehingga tercipta pelayanan yang penuh damai dan sukacita. Dan berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel, walaupun saat ini kami berada di rumah masing-masing, diberi kesatuan hati dan semangat untuk saling mengasihi. Berdoa untuk seluruh para pelayan Tuhan yang ada di gereja kami Pantai Kosta Immanuel, di dalam melayani secara online sesuai dengan talenta masing-masing di dalam menyiapkan ibadah online, baik untuk pujian, penyembahan, terlebih-lebih untuk pembawa firman Tuhan. Engkau beri hikmat dari Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat untuk terus semangat walaupun melalui online. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk menjadi murid-murid Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian dimanapun kita berada, walaupun di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan di dalam masyarakat.
Kiranya rangkaian doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus juga mau mendukung di dalam doa buat tenaga medis. Kita berdoa supaya Tuhan terus melindungi mereka ketika mereka melakukan pelayanan mereka dalam dunia medis ini. Kita berdoa terkhusus buat orang-orang yang kita kenal, kita akan sebut namanya di dalam doa kita. Kita berdoa ketika kerinduan mereka untuk bisa berjumpa dengan keluarga harus terhalang karena profesi mereka. Mari kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh adik Meling. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, pada malam hari ini kami akan berdoa untuk tim tenaga medis, perawat, dokter, dan relawan agar mereka dapat dijaga dan dilindungi selalu oleh Engkau ya Bapak. Berkati juga keluarga mereka agar mereka tetap sehat selalu. Berkati mereka karena mereka sudah rela meninggalkan keluarganya demi menjalankan tugasnya. Jaga kesehatan mereka masing-masing ya Bapak. Berkati mereka, lindungi mereka selalu dari virus corona ini. Berkati keluarga mereka juga. Kami tahu Engkau akan mendengarkan doa kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat hidup kami. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh bersatu hati Tuhan, menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya sebelum kami mengatakan doa-doa kami, Engkau sudah terlebih dahulu tahu apa yang kami butuhkan. Karena itu Tuhan, kami tahu kami datang kepada pribadi yang tepat. Tuhan, tolong kami supaya sungguh kami mau percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau terus bertekun di dalam doa-doa kami, karena kami tahu Tuhan disitulah letak kekuatan setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat semua doa yang Tuhan sudah dengarkan. Kami terus membawa di dalam doa buat jemaat kami yang ada dalam kondisi sakit, mereka yang ada dalam lemah tubuh maupun lanjut usia. Tuhan, biarlah Engkau jamah kehidupan mereka. Tolong mereka di masa-masa sekarang, supaya mereka sungguh-sungguh tetap punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang terarah kepada Tuhan, sehingga hidup mereka tetap dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berkati selama seminggu ini, ada begitu banyak hal yang mau kami kerjakan dan kami lakukan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memimpin setiap kami, arahkan hati kami hanya kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup kami ini menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan untuk setiap ibadah yang sedang dipersiapkan. Kami menyerahkan untuk ibadah kaum muda, kami menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu, kami juga menyerahkan untuk ibadah umum besok minggu. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang beracara di tengah-tengah setiap ibadah ini. Dan nama Tuhan boleh dikenal, dan semakin kami mengenal Engkau, semakin kami dikuatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat persekutuan yang indah sore hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, dan berkati setiap kami semua Tuhan yang sudah bersama-sama bersatu hati berdoa. Biarlah kami semua sungguh-sungguh merasakan Engkau hadir di dalam setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan seluruh doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih bagi kita semua yang terus setia ikut di dalam persekutuan doa Selasa. Mari bersama kita dukung terus pemerintah kita dukung negara kita dukung gereja kita dukung juga pergumulan dari saudara-saudara seiman kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, didoakan secara khusus jika ada permasalahan atau jika ada pergumulan
Kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan melalui WA ke nomor saya ataupun ke nomor Ibu Lina, sehingga kita dapat doakan bersama-sama di hari Selasa yang akan datang. Selamat bertemu dalam ibadah-ibadah yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.